Perkenalkan, nama saya Junitalia Monica Eilunia Luni. Saya adalah mahasiswa jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Manado. Dan di video kali ini, seperti yang bisa kalian lihat pada judulnya, saya akan membahas tentang kebijakan pemerintah dalam menangani pembayaran THR kepada ASN di tengah pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, langsung saja pada pembahasannya. Semua tahu bahwa Coronavirus Disease 2019 atau biasa kita kenal dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019 yang lalu. Wabah COVID-19 ini telah membuat resah berbagai negara, termasuk di dalamnya Indonesia, karena wabah ini sangat mempengaruhi penurunan kinerja di berbagai bidang atau sektor, seperti yang akan kita bahas di saat ini, yaitu pengaruhnya di bidang ekonomi. Kemerosotan ekonomi di Indonesia terjadi akibat minimnya pendapatan negara, sedangkan jumlah biaya atau belanja yang dikeluarkan cukup besar, apalagi di saat ada wabah seperti ini. Akibat dari kemerosotan ekonomi di Indonesia membuat pemerintah melakukan beberapa pertimbangan, khususnya terkait pembayaran THR kepada ASN, karena jumlah uang yang akan dikeluarkan tidak sedikit. Berdasarkan data tahun lalu, tahun 2019, pemerintah pusat mengalokasikan belanja pegawai untuk pos belanja kementerian atau lembaga ke dalam APBN 2019 sebesar 224,41 triliun. Kemudian, untuk belanja pegawai di pos belanja non-kementerian atau lembaga sebesar 157,15 triliun. Kalau di total menjadi 381,56 triliun. Untuk itu sangat wajar jika pemerintah melakukan pertimbangan terkait pembayaran THR di tahun 2020 ini. Karena banyak sekali pro dan kontra tentang artikel-artikel atau berita-berita yang muncul apakah pembayaran THR tahun ini akan dicairkan atau tidak. Dengan demikian, setelah melakukan pertimbangan, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Ibu Sri Wahyuni, di mana Ibu Sri Wahyuni mengatakan THR akan dibayarkan untuk ASN, TNI atau Polri, dan pensiunan yang posisinya atau jabatannya dalam hal ini sama dengan eselon 3 ke bawah. Sedangkan untuk seluruh pejabat negara seperti Presiden, Wapres, para Menteri, DPR, MPR, DPD, dan Kepala Daerah tidak mendapatkan THR untuk tahun ini. Nah, setelah melihat kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut, saya merasa setuju dengan pendapat seorang netizen yang berkomentar pada salah satu artikel mengenai kebijakan pemerintah terhadap pembayaran THR. Dia berkata bahwa inilah perwujud nyataan dari sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana masyarakat golongan atas seperti para pejabat tidak menerima THR, dan uang tersebut digunakan untuk keperluan belanja negara dalam penanganan wabah COVID-19 ini. Sedangkan bagi golongan bawah tetap menerima THR dan menggunakan uang tersebut untuk bertahan hidup di tengah wabah seperti ini. Menanggapi kebijakan pemerintah ini dengan background saya sebagai seorang mahasiswa akuntansi, saya mengkaitkan dengan goal theory atau teori tujuan yang saya pelajari pada mata kuliah akuntansi keperilakuan. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh dua cognitions atau dua pengertian, yaitu values atau harga dan intentions atau tujuan. Nah, yang dimaksud dengan values adalah apa yang dihargai seseorang sebagai upaya mendapatkan kemakmuran. Sedangkan untuk intentions adalah orang telah menentukan goal atau tujuan atas perilakunya di masa depan, dan goal tersebut akan mempengaruhi perilaku yang sesungguhnya. Saya melihat keputusan yang diambil pemerintah sejalan dengan teori ini, di mana pemerintah berupaya untuk kemakmuran rakyatnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang value, dan juga hal ini sejalan dengan intentions atau tujuan dari pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya.
Demikianlah pembahasan tentang kebijakan pemerintah tangani pembayaran THR ASN di tengah COVID-19 ini. Semoga kita semua dijauhkan dari wabah COVID-19 dan mari kita saling menopang antara masyarakat dan pemerintah dengan mematuhi himbauan yang ada, yaitu stay at home atau tetap tinggal di rumah. Dan jangan lupa untuk berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, memohon pemulihan negara kita tercinta, bahkan pemulihan untuk dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.